Saya tidak pernah hidup. Saya rela mati. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. PS merupakan otak pelaku dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi Tidak sama sekali. Adalah fitnah. Selamat malam pemirsa, Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan asal Cirebon, Jawa Barat, kini jadi sorotan masyarakat luas. Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki. Peggy mati-matian melawan, bahkan akan membawanya ke ranah pra-peradilan. Dan opini publik pun kini semakin liar. Bagaimanakah perjuangan Peggy Setiawan dalam mencari keadilan? Bersama saya, Aryo Ardi, inilah Interupsi. Peggy melawan, saksi baru bermunculan. Dan pemirsa, sudah hadir bersama saya 4 orang tamu yang berada di sebelah kiri saya. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada Irjen Pol Arianto Sutadi, Purnawirawan, Penasihat Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Dan Bang Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Selamat malam, Bang Rasman. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya juga ada 2 orang tamu. Yang pertama adalah Pak Yudi Alamsyah, pengacara Peggy yang baru datang dari Cirebon. Selamat malam, Pak Yudi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISIS. Selamat malam. Malam, Mas Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir bersama kita Robi Setiawan, adik Peggy Setiawan juga setelah hadir bersama kita. Dan juga mahasiswa dari STT Telkom Jakarta. Dan pemirsa, Peggy Setiawan terus melawan mencari keadilan. Keluarga Peggy pun meminta agar kasus ini diusut secara tuntas. Tidak pernah hidup. Saya rela mati. Peggy Setiawan alias Perong mati-matian membela diri usai ditangkap dan ditahan polisi. Dalam penjagaan ketat polisi, Peggy bersikeras mengaku tidak membunuh Vina dan Eki. Tidak, saya tidak di hutan geng apa-apa. apakah Anda memperkosa? Tidak sama sekali. Ini adalah fitnah. Kali saksi jika saya ada apa-apa, saya rela mati, Pak. Peggy yang ditangkap pada 21 Mei di daerah Kopo, Bandung, Jawa Barat disebut sebagai otak pembunuhan sejoli Vina Arsita Dewi dan Rizky alias Eki. Melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina. Ibu Peggy Setiawan, Kartini, membantah anaknya terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Di 2016 setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, kemudian motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina meminta Polda Jawa Barat untuk tidak gegabah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. Kini, teman-teman Peggy mengaku siap menjadi saksi. Yo ya emang betul, saya nganter sampai di jalan raya aja ya, naik angkot sampai udah angkot datang, saya naik, saya nganter
nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Bahkan sebanyak 40 pengacara siap menjadi pembela dan menanggapi Peggy. Dan kita akan mendengarkan lagi pernyataan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, yang mengatakan 5 dari 6 tersangka yang sekarang menjadi terpidana mengatakan Peggy Peron bukanlah DPO yang selama ini dicari dan tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas syarat orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Ya, itulah pernyataan dari Hotman Paris, keluarga ataupun kuasa hukum dari keluarga Vina. Saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, apa komentar Anda dari pernyataan kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris? Baik, terima kasih. Begini ya, kita kuasa hukum itu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, tetapi diberi batasan kewenangan juga. Gitu. Artinya Anda yang bukan ranah Bang teknis. Hotman sudah melampaui batas? Ya, jelas itu. Kenapa? Apa faktanya? Harusnya sebagai lawyer profesional, mereka ini kalau ada yang tidak puas dengan perkembangan kasus yang terjadi hari ini, digunakan dan dikawal melalui jaluran atau saluran yang benar. Bukan up ke media terus-menerus. Misalnya, apakah mereka sudah berkirim surat ke Propam, Paminal, Irwas untuk memeriksa penyidik ketika 2016 yang lalu? Itu tidak dilakukan. Apakah mereka juga sudah berkomunikasi dengan pihak yang lain? Termasuk misalnya, maaf ya, sutradara atau orang yang membuat film dimaksud. Kenapa? Karena penjelasan dari Linda, ya maaf ya, penjelasan dari Linda, dia terang mengatakan bahwa 6 bulan sebelum Vina meninggal, mereka sudah tidak komunikasi. Dan artinya dari penjelasan itu dia tidak bertemu dan dia tidak tahu kejadian. Dan Linda pun hanya sebentar saya terusin. Berikutnya dia mengatakan saya tidak dekat-dekat amat dan apa yang ditayangkan di film itu tidak sama. Artinya ketika sebuah film ini akan bisa ikut nanti diperiksa. Jadi saya minta Polda Jabar juga memeriksa apa itu sutradaranya. Apakah Anda ingin mengatakan Bang Hotman itu terpengaruh dengan isi film? Maksud saya, Hotman ini kan relatif suka dia yang namanya, maaf ya saya tidak menuduh ini, yang namanya entrepreneur. Atau dia entertain. Lihat aja gaya mereka. Saya mau lanjutkan yang tadi. Ya, bahwa produksi film ini ternyata ada 2 yang janggal. Kenapa? Yang meninggal berapa orang? 2 kan? Ya. 1 namanya Vina, 1 lagi Eki. Dan saya dengar penjelasan dari pihak production house mengatakan bahwa keluarga Eki tidak berminat. Kalau keluarganya tidak setuju ditayangkan, sementara 2 yang korban, harusnya film tidak boleh jadi. Baik. 1. Poin yang kedua, penjelasan dari Linda mengatakan bahwa tidak sama dengan apa yang diaktingkan. Artinya Linda tidak dilibatkan. Artinya kurang pihak dalam pembuatan ini. Kalau begitu, saya minta Polda Jabar periksa production house, sutradara. Yang kedua, Hotman, jangan sembarangan bicara di luar konteks. Ini bukan tempatnya untuk entertain. Ini nyawa manusia yang menurut saya harus segera pakai saluran yang benar.
Kenapa saya katakan saluran yang benar? Apa hubungannya Komnas HAM? Ini melebar kemana-mana. Hari ini saya lihat Komnas HAM. Padahal Kompolnas sudah turun. Itu yang saluran yang benar. Dan mengatakan Polda Jabar tidak menghilangkan 2 DPO. Tapi keyakinan penyidik sesungguhnya itu hanya 1 DPO dan sudah ditangkap. Baik, Mas Bambang, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Bang Hotman yang mengatakan 5 terpidana mengatakan Peggy tidak terkait dengan kematian Vina dan Eki. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari kronologi yang sudah menjadi konsumsi publik ya, 3 DPO itu kemudian tidak dikejar, salah satunya karena ada pencabutan gitu. Artinya pentersangkaan 3 DPO itu hanya berdasarkan kesaksian dari mereka dan dari BAP itu gitu loh. Makanya ketika BAP itu dicabut, 3 DPO ini hilang gitu, tidak dikejar gitu loh. Menjadi ramai ketika film ini menjadi ditayangkan, berkelindan sensasi film ini tentunya berkelindan dengan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat gitu loh. Tapi bagaimana Mas Bambang melihat kualitas dari kesaksian 5 orang terpidana yang akhirnya mencabut BAP yang mengatakan bahwa sebenarnya Peggy tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki? Ya, begini Mas Aryo. Kerja kepolisian itu harus berdasarkan scientific crime investigation. Dan dalam hal ini tidak berdasarkan CSI? Sebentar, kalau kepolisian bekerja dengan scientific crime investigation, artinya kesaksian ini hanya menjadi faktor saja, hanya salah satu alat bukti saja gitu. Harus ada bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa 3 DPO ini benar-benar layak ditersangkakan gitu. Jadi ketika muncul pencabutan, ini pun tetap dikejar, tidak ada masalah dengan pencabutan BAP gitu. Makanya menjadi aneh ketika ada pencabutan ini tidak dikejar. Dan sekarang kemudian muncul beberapa minggu yang lalu ketika film ini rame dikejar kembali. Dan sekarang menjadi aneh lagi. 2 hilang, 1 hanya Peggy saja yang ditersangkakan gitu loh. Yang 2 ini kenapa tidak ditersangkakan gitu loh. Peran dia apa dalam kasus kematian 2 orang? Padahal di amar putusan itu juga tertulis jelas peran dari masing-masing DPO seperti apa. Tetapi sekarang dalam konferensi pers Polda Jabar 2 nama itu hilang, tinggal Peggy, seperti itu ya? Iya, itulah menjadi keanehan gitu loh. Dan masyarakat tentu sedih gitu loh. Mengapa ini perubahan-perubahan ini terlalu cepat lah, dari ada menjadi tidak ada, dari tidak dikejar, tidak diproses lah, dikejar ya tahu kita kejar apa enggak, tapi kalau selama 8 tahun tidak ada progres, berarti ya sedang apa kepolisian kita kan gitu. Ya, Pak Rianto, apakah selama 8 tahun itu 3 orang ini benar-benar dikejar termasuk Peggy ataukah memang polisi tidak mengejar? Saya DPO itu balik sampaikan ya. Ini gonjang-ganjing rame-rame ini ya, kalau menurut pengamatan saya itu hanya karena publik mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong, kemudian menafsirkan sendiri-sendiri sehingga timbul kontroversi, kontradiksi. Ya. Sayangnya tidak ada kejelasan ataupun penjelasan dari Polri yang memadai sehingga masyarakat sekarang masih bertanya-tanya. Itu nomor 1 ya. Kemudian mengenai masalah DPO, kasus ini kan dulu pertama kali dilaporkan 2016. Ya, sebagai kasus kecelakaan tunggal. Ya. Korban waktu itu menerima, tapi begitu lihat lukanya nggak sesuai dengan itu yang disampaikan, dia laporan ke Polres bahwa ini diduga ada pembunuhan. Meskipun dari hasil visum nanti dulu berbeda lagi. Polres terima laporan itu kan kemudian dengan sigap dia melakukan penyidikan namanya ya, penyidikan ya. Mengumpulkan barang bukti, saksi dan sebagainya. Saya hanya akan mengatakan secara singkat saja ya. Hasil penyidikan dikirim ke jaksa pasti. Jaksa kemudian meneliti apakah berkas itu memenuhi syarat untuk menuntut orang-orang yang ditersangkakan itu. Jaksa meneliti udah lengkap. Berarti jaksa sebagai pengawas polisi itu sudah mengamini bahwa ini penyidikan sudah benar. Ya, entah itu penyidikannya dilakukan pakai scientific atau tidak, atau memenuhi KUHAP atau tidak, itu adalah dianggap oleh jaksa sudah benar. Dan ini permulaan dari masalah yang terjadi sekarang? Iya. Nanti saya teruskan. Kemudian ya, setelah jaksa meneliti sudah cukup, maka dia melakukan penuntutan. Di tempat penuntutan itulah berkas perkara polisi itu akan diuji. Apakah keterangan yang disampaikan itu kuat untuk membuktikan bahwa orang itu tersangka atau tidak? Apakah kuat untuk meyakinkan hakim untuk memutus? Di situ hakim sudah melihat itu, meneliti kembali semua, pasti tidak hanya saksi ini kemudian diterima, oke. Pasti akan diuji dengan
apalagi yang disampaikan scientific crime CSI. dan sebagainya. Ya. Hakim sudah mempertimbangkan semuanya tuh. Kenyataannya hakim memutus bahwa ini bersalah. Itu artinya tugas polisi membuat penyidikan itu dianggap benar, tidak salah, dan dianggap memang berhasil bisa memenjarakan orang itu. Dan Bapak ingin mengatakan sebenarnya kalau jaksa lebih teliti tidak akan terjadi kasus seperti ini. Kalau seandainya ini dipertanyakan ya, kalau jaksa itu menyatakan oh ini kurang bukti, pasti itu kasus nggak sampai didakwakan. Kan ini sekarang kan kasus bisa didakwakan, artinya jaksa itu meneliti ya bahwa itu mengamini ya sudah membetulkan berkas perkara itu. Nah, oke ya, tugas polisi itu Pak, kalau tersangkanya itu berhasil dihukum dengan putusan yang ingkrah, itu namanya tugasnya sudah benar, sudah betul. Tapi ketika jaksa dalam amar putusan mengatakan ada 3 DPO dan tiba-tiba diputus hanya 1 DPO. Ini saya akan kembali ke DPO ya. DPO itu adalah disebutkan waktu itu di vonis pengadilan juga ada. Para lawyer mengatakan bahwa sudah ada DPO itu berarti sudah nggak bisa diganggu gugat lagi lah. Harus itu DPO-nya. Ada inkrah. Harus itu DPO-nya. Sekarang saya ingin tanya, hakim memutus itu dari mana? Kan dari keterangan polisi, dari berkas perkara. Yang mengatakan DPO waktu itu kan gini, Kapolres. Saya sudah menyidik ini dan kami sudah menentukan 11 tersangka. 8 sudah kami tangkap, kami proses, 3 masih DPO. Itu keterangan Kapolres ya. Nah, rupanya berkas itu diramu, selesai dan kemudian sudah disidangkan. Kan gitu kan Bang. Kemudian hakim juga menetapkan bahwa ini 8 ini salah, ini DPO juga terlibat gitu kan. Artinya yang menentukan DPO itu kan dari berkas polisi. Nggak mungkin hakim mengarang-arang kan. Nggak mungkin hakim menetapkan kalau nggak ada berkas polisi. Nah kemudian anehnya ini ya katanya dari penyidik ya. Kenapa kok kemudian 3 DPO itu nggak dikejar gitu kan. Karena keterangan yang menggigit 3 DPO itu dicabut. Padahal ya Pak ya, dulu ketika 3 orang itu dinyatakan dari DPO, itu bukti yang sangat kuat adalah pengakuan daripada 5 orang ini. Nah sekarang udah cabut, otomatis kan nggak dikejar oleh polisi kan? Karena apa? Karena kasusnya udah yang ini tuh selesai, ini kemudian dicabut, otomatis buat apa diteruskan? Baik, saya ke Pak Yudia. Pak Yudia, kapan Peggy akan melakukan pra-peradilan? Jangan dijawab dulu, kita akan break sejenak, interupsi, segera kembali. Pak Yudia, Peggy mengatakan kepada ibundanya, ia siap menjadi tumbal kepolisian. Siapa yang akan menjadikan Peggy sebagai tumbal dan apa motifnya? Jadi begini Mas, pernyataan Peggy yang tadi diucapkan bahwa ini Peggy juga sudah merasa, dia merasa ditumbalkan. Karena Peggy merasa bahwa dia bukanlah pelakunya. Dan apa yang tadi distatement oleh Bang Hotman adalah keterangan yang sejujurnya dari para tersangka atau pelaku yang dulu melakukan. Bagaimana Anda bisa menilai kualitas dari keterangan para tersangka yang akhirnya terpidana yang akhirnya mencabut BAP tersebut? Ya, saya jelaskan bahwa keterangan yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman, saya menganggap keterangan ke-6 orang itu 5-1 itu adalah keterangan yang sejujurnya. Karena apa? Kami meyakini pada proses hukum 2016-2017 ini banyak keganjilan. Contohnya, kenapa pengacara pada saat itu menyuruh kliennya untuk mencabut BAP? Ini ada hal yang ganjil dan itu bisa dilakukan oleh pengacara menurut keyakinannya bahwa BAP itu dirasakan ada sesuatu perlakuan yang tidak benar. Tapi kenapa pengacara ketika itu tidak langsung mengajukan pra-peradilan? Mungkin ya, kalau kita ke sana kita juga kan belum mengetahui perkara tersebut. Ya, infonya bahwa pengacara yang terdahulu juga pada saat 2016-2017 sudah melakukan upaya-upaya
lapor ke sana, lapor ke sini, tapi tetap saja nilainya 0. Nah, kalau kita lihat dari awal perkara itu masuk ke Polres Ciko, Cirebon Kota, yang ada laporan pembunuhan, di mana kan awalnya itu laka lantas di wilayah hukum Polres Sumber, Cirebon Kabupaten. Ya, ini masuk ke wilayah kota, ada dugaan tindak pidana pembunuhan. Nah, ini yang geraknya itu, ya ini dari orang tua korban Eki, di mana orang tua ini kan berstatus atau bertugas di Sat Narkoba. Nah, dari sini saja bermulanya sudah ada keganjilan. Tidak sesuai, ditarik dengan pemeriksaan, pengambilan orang-orang tersangka ini, ya diperiksa, itu awalnya kan tidak didampingi oleh pengacara. Artinya itu yang menjawab pernyataan dari Peggy yang mengatakan ia siap menjadi tumbal kepolisian, seperti itu? Gimana? Artinya itu yang menjawab pernyataan dari Peggy yang mengatakan ia siap menjadi tumbal kepolisian. Karena Peggy ini kan statement dia pada saat rilis, ya dia tidak melakukan apapun. Tuh, dia bilang saya difitnah. Ya inilah fitnahnya. Karena dari proses awal, ya proses awalnya ini tidak baik. Sampai dengan putusan pengadilan pasti tidak baik. Ya, yang paling utama terkait klien kami, Peggy Setiawan, itu terkait penetapan DPO. Ya, kita lihat DPO itu ada 3. Dan ini ingkrah. 3 ini ingkrah. Ya, mempunyai kekuatan hukum. Sifatnya eksekutorial. Kepolisian dan di dalam putusannya itu semua barang buktinya diserahkan untuk menindaklanjuti 3 DPO ini. Nah, sekarang DPO yang atas nama Peggy alias Peron ini identitasnya juga tidak jelas. Ya, sedangkan kriteria lah untuk DPO itu identitas, fisik, alamat harus itu jelas. Ya. Tapi ya secara fisik tidak bisa ditemukan. Baik, saya ke Bang Rasman. Sekarang nanti dulu, saya belum selesai. Saya jawab ya. Ya, saya belum selesai. Ya, terkait DPO ini. Cepat dikit lah. Ya, terkait DPO ini. Ya, kita lihat bandingkan DPO yang disebar, yang ditetapkan, dikeluarkan oleh pihak penyidik. Ya, sekarang bandingkan dengan wajahnya Peggy. Rambut keriting tahu sama tidak? Seperti itu. Ya, bukan masalah rambutnya. Kita lihat fotonya. Fotonya itu pakai topi koboi. Mukanya datar. Tidak ada alisnya. Sedangkan Peggy full muka, alis ada, hidung ada, mulut ada. Alamat yang dituju, yang di identitas DPO sudah dibantah oleh kepala desa aja. Ya, kita ke Bang Rasman. Ya. Begini ya, Saudara Yudia ini kan masih baru jadi kuasa hukumnya pihak Peggy. Saya tadi sore dihubungi oleh pengacara Eki dan Vina, namanya Yosi Ahdan. Apa yang disampaikan ke Abang? Dia sampaikan bahwa, Bang, saya ingin sampaikan kepada Abang pertama, saya belum dicabut kuasa oleh pihak keluarga almarhum Vina dan keluarga Eki. 1. Artinya dia minta supaya Hotman komunikasi dulu dengan dia. Itu hak dia. Yang kedua, dia mengatakan bahwa seluruh proses yang sudah berjalan, dari proses penyidikan sampai penuntutan di peradilan, sampai vonis itu berjalan normal. Dia mengatakan itu. Sehingga saya katakan, apakah Anda yakin bahwa itu benar pembunuhan? Benar. Bukan kecelakaan tunggal? Bukan. Jadi, kalau begitu bagaimana dengan DPO? Nah, dia mengatakan, nah ini saya sinkronisasi dengan pernyataan Dirkrimum Polda Jabar, barusan ini juga. Beliau mengatakan, sia-sia, bahwa keterangan dari 8 orang yang diperiksa, yang dijadikan tersangka dan diproses hukum pada waktu itu, mereka itu memang berubah-ubah. Berubah-ubah. Ada yang bilang bahwa temannya ada 3 lagi, pelaku, ada yang bilang 1 lagi, ada yang bilang 5. Ini kata Yosi. Begitu juga dengan kata Dirkrimum, Kombes Surawan. Beliau mengatakan bahwa ketika mereka periksa data, file, kemudian mereka cross check, kan sempat dibond itu mereka. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa
mereka itu ada 3 orang lagi, Baik. ada 5 lagi, bahkan ada 2. Dan setelah dikaji oleh kepolisian, ini yang saya katakan kita bukan bela Polri, terus kita tidak bela Vina, tidak bela yang namanya Peggy, bukan tidak bela Eki, bukan. Saya ingin prosedur hukum, kan you pengacara. Artinya apa? Kalau proses itu sampai dengan final, ingkrah, artinya prosesnya berjalan. Ada dugaan mystery of justice. Itu yang sedang didalami oleh Polri. Karena itu kita apresiasi dong kepada Polri. Bahwa mereka sudah memproses dan mereka mengatakan bahwa yakin betul bahwa hanya ada satu, yaitu Peggy. Tunggu, satu lagi. Lalu kemudian, kalau kita cross check keterangan Hotman, yang mengatakan bahwa keterangan ini 4 begini, 1 begini, 5 begini, 1 begini. Emangnya ini voting? Bukan dong. Kalau 5 orang memberi keterangan yang berbeda-beda, atau mereka sepakat untuk berbohong, lalu 1 yang benar, terus Anda nafikan yang 1. Tidak dong, harus dikaji secara mendalam. Karena itu, saya mengatakan bahwa setelah berdiskusi panjang, dan akhirnya saya sampai pada satu keyakinan, bahwa ada orang yang menyuruh untuk mereka berbohong, baik di pemeriksaan polisi sampai di persidangan. Yang menyuruh Saya meyakini agar saya minta Polda Jabar memeriksa JN. Siapa itu? Seorang lawyer yang kita duga dia melakukan obstruction of justice. Karena kalau ini terungkap akan ketahuan siapa aktor di belakang ini. Oke, Jadi Mas saya Bambang, minta poinnya masuk ke sana. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Rasman terkait dengan misteri tadi ya. Saya melihat memang ada missing link di sini. Ketika pengadilan memutuskan 8 tersangka kemudian divonis dengan ada 3 orang, salah satu menjadi otak pelaku dan itu belum ditangkap. Ini ada missing link di sini. Bagaimana mungkin pengadilan memutuskan sesuatu yang pelaku utamanya otak dari pembunuhan, kalau ini dikatakan pembunuhan ya, karena faktanya memang ada peristiwa kematian di situ. Tetapi apakah pembunuhan atau tidak kita belum tahu. Saya melihatnya seperti itu. Karena bisa saja yang terjadi karena kesaksian dan yang lain-lainnya ini masih bias ya. Saya melihatnya seperti itu. Seharusnya pengadilan menunggu dulu penyelidikan dan penangkapan 3 DPO ini. Artinya Anda mengatakan putusan pengadilan terburu-buru tanpa alur proses yang proper, yang patut seperti itu, yang lengkap. Benar, Bang Adi. Makanya tidak menutup kemudian bahwa muncul asumsi di masyarakat bahwa ini ada peradilan sesat gitu. Baik. Seperti itu. Pak Arianto, kalau kita tadi dengar dari Bang Rasman, artinya ini sudah mengerucut. Kalau kita lihat dari kasus ini hingga per malam ini sudah polisi semakin yakin seperti itu. Ya sudah yakin dari dulu polisi itu. Begitu dia mengumpulkan lagi bukti-bukti yang menyusul ini ya. Kan gini ya, Mbak. Polisi itu tugasnya itu hanya menyidik sesuatu yang dilaporkan bahwa ini tersangka, kemudian diselidiki apakah buktinya ada, saksinya cukup apa tidak gitu. Cuman itu toh saja. Nah sekarang ini kan kemarin ya, ini sudah diputus. Polisi nggak akan lihat itu lagi. Tapi kalau bagaimana Pak dengan keterangan dari, ini perlu dikonfirmasi juga, keterangan dari penasihat hukum terpidana yang mengatakan ketika terpidana 2016 itu memberikan kesaksian, mereka tuh dibawa intimidasi, mereka juga mendapatkan siksaan dari polisi. Itu kan hanya ngomongnya dia kan. Kalau memang dia diintimidasi gitu, dulu ketika disidangkan mestinya dia ngomong di pengadilan bahwa saya ngomong gini ini karena terintimidasi. Itu pasti akan menggugurkan mereka dihukum, Pak. Tapi kan tidak. Hanya sekarang aja pengacaranya ngomong dulu diintimidasi loh, dulu tidak diperiksa, nggak didampingi dan sebagainya. Kalau kita membicarakan itu, Pak, nggak habis-habis, Pak. Sekarang yang kita lihat adalah apakah dulu polisi itu curang apa tidak, ya gitu. Nanti kita lihat ini penyidikan berikut ini ya. Yang disodorkan sebagai tersangka pasti polisi akan mencari buktinya apa, yang cocok apa gitu ya. Entah itu nyarinya cuma dari kesaksian, entah nyari dari barang bukti, atau kemudian nanti ditambah lagi dengan penelitian yang ilmiah dan sebagainya itu ya. Itu nanti yang akan mengerucut pada polisi untuk membuktikan dia itu salah atau tidak gitu. Dan kalau seandainya buktinya cukup kuat gitu, dan sekarang ini polisi menduga buktinya sudah cukup kuat. Karena apa? Makanya dia ditetapkan sebagai tersangka. Supaya polisi bisa melakukan penyidikan dengan intens terhadap dia. SPDP dikirim. Artinya kalau tadi Bapak di awal mengatakan DPO 2 orang itu akhirnya dicabut, artinya kemungkinan yang sama juga bisa terjadi di statusnya Peggy, Pak? Ya bisa.
Lihat aja ini nanti ya, kalau sampai ending, sampai terakhir apa itu polisi mengumpulkan barang bukti dan kemudian dinilai-nilai, oh ini alibinya si Peggy ini lebih kuat bahwa dia tidak ada di tempat, bisa dihentikan itu Pak nanti. Pak Arianto, Pak Arianto ini senior, mohon izin. Kalau kita mengikuti alur dari logika dari Pak Arianto bahwa polisi dengan logikanya sendiri itu yang menjadi bias, karena polisi pun juga manusia gitu, yang tidak lepas dari subjektivitas gitu. Dengan subjektivitas itu akhirnya dia tidak objektif. Makanya ketika kesaksian berkunci dari berdasar dengan kesaksian 8 orang lagi tadi, ketika dicabut hilang sudah. Saya potong Pak Bambang. Pak Bambang itu nggak bisa memahami yang saya sampaikan Pak. Ya. KUHP itu ya, alat bukti itu macam-macam Pak, keterangan saksi, keterangan ini dan sebagainya, terakhir ada keterangan terdakwa. Scientific crime investigation itu Pak, itu adalah alat yang harus dipakai oleh polisi supaya apa yang dilakukan itu valid, diakui oleh umum. Jadi tidak bisa Pak. Sekarang masyarakat tidak mengakui Pak. Muncul sensasi seperti itu. Kan masyarakat yang nggak ngerti. Pak Bambang juga nggak ngerti apakah polisi. Masyarakat Indonesia tidak mengerti semua. Ini semuanya jadi ramai karena masyarakat Indonesia dianggap tidak mengerti gitu loh. Bukan masyarakat tidak mengerti. Masyarakat dibuat bingung. Betul. Oleh terbitnya tayangnya satu film. Itu satu poin. Yang film itu setelah ditelusuri banyak kekurangannya. Contoh, sebentar. Bagaimana ceritanya 2 yang meninggal, 1 yang ditayang? 1 ya. Yang kedua, ada perannya di situ yang namanya justru Linda. Linda tidak diaktingkan di situ. Artinya ada kekurangan. Kalau itu menjadi rujukan, bahaya kita Pak. Justru sebentar. Lalu kemudian, kan sudah saya katakan tadi, ada yang menarik. Kenapa? Ada yang menyuruh mereka untuk merubah. Oke, itu poinnya udah kita Karena itu saya minta untuk diperiksa. Kalau itu nanti kelihatan, maka akan nampak. Lalu saya akan minta juga adik saya Yosi untuk nanti berbicara. Bagaimana fakta pergantian dari dia kepada JN? Baik, Mas Bambang silakan. Itu penting. Pak, Ya, justru karena sensasi itu, polisi harusnya tegak lurus, harus objektif, profesional. Yang bilang polisi tidak tegak lurus siapa? Bagaimana? Yang bilang polisi tidak tegak lurus siapa? Loh, ini saya serba salah. Polisi nangkap nggak nyampe 2 minggu salah. Bukan permasalahan. Polisi tidak nangkap jadi salah. Tidak nangkap. Tunggu dulu. Prosesnya harus dijalankan sebentar. Benar. Bukankah persoalan ini 8 tahun? Sebentar ya. Bukankah persoalan ini 8 tahun? Tidak diusut, masyarakat jadi marah. Karena polisi itu emang ada penayangan film baru melalui proses. Oke. Jadi sekarang yang kedua, sebentar dulu. DPO yang kedua, setelah ditayang, dan polisi bergerak cepat. Oke, kita ganti. Lalu kemudian ditangkap. Ya, Pak Yudi silakan. Lalu kemudian ditangkap satu orang. Sekarang lihat. Itu ya. Sekarang Rajman silakan lihat. DPO yang dikeluarkan oleh Polri, ya, coba bandingkan dengan foto Peggy. Ya, sesuai tidak? Sebentar. Nah, dari situ saja kita bisa lihat. Kita bisa lihat dari tersangka ini harus sedikit lebih saya yang disuruh bicara tadi. lebih pandai untuk melihat situasi. Kalau perkara muka, Pak Yudi silakan. perkara muka, yuk pergi ke klinik kecantikan sebentar. Makanya Berubah dilihat dulu. Maaf ya. Anda sekarang maaf ya Yudi ya. Misalnya rambut saya emang baru. Rambut Anda botak. Saya kuasa. Kalau Anda pergi itu dikasih rambut bisa tumbuh rambut. Jadi saudara yang gini. ngomong. Jadi maksud saya kita mencari solusi kalau di sini. perkara muka, apa yang salah dalam peradilan ini? Ini bukan peradilan. Oke, kita akan break dulu. Kita akan melihat lagi ini bukan peradilan, ini dialog peradilan dari kasus kematian Vina dan Eki ini. Kita akan break tidak, interupsi segera kembali. Gampang. DPO bicara nama saya juga nggak tahu ya itu nama Peggy. Tapi kalau bicara wajah, ya saya mengenalinya. Meskipun itu sudah 8 tahun yang lalu, Anda masih ingat wajahnya? Masih ingat. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy. Gitu.
hanya sebatas mengenal wajah. Pak Arihanto, polisi bisa salah tapi tidak boleh berbohong. Apa yang bisa Anda tanggapi dari pernyataan itu? Ya, yang terjadi sekarang ini adalah ya, polisi sudah berbuat, dalam pandangan saya ya, sudah berbuat penyidikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan selama dalam penyidikan itu sampai kepada persidangan itu tidak pernah ada komplain-komplain apapun ya. Misalnya komplain pra-peradilan, komplain ke propam dan sebagainya. Dan itu sekarang prosesnya sudah selesai dan tersangka bisa jadi terdakwa dan sudah menjadi narapidana. Itu artinya polisi sudah benar melakukan tugas. Ukurannya polisi menyidik itu adalah pada hasil daripada penyidikan itu gitu Pak. Kalau apabila ada yang tidak benar itu ya salurannya ada. Misalnya ketika dia waktu meriksa itu nggak benar itu bisa dikomplain pakai ini. Atau dia menangkap tidak benar. Atau dia barang bukti kurang kuat. Itu bisa dikomplain. Tapi begitu sudah ending kepada putusan yang memidanakan yang disidik itu, maka polisi sudah dianggap benar. Ya. Kalau itu masih kurang puas dengan putusan itu, ajukanlah PK. Nah, artinya sekarang masih ada ruang untuk mengkoreksi putusan pengadilan. Putusan pengadilan ya. Termasuk juga mungkin tugas polisi bisa dikoreksi di situ. Itu lihat PK. Nah, sekarang yang belakangan Bapak ini setuju dengan audit investigasi mulai dari penyelidikan hingga putusan, Pak ya? Kalau mau diaudit investigasi silakan, saya setuju juga. Tetapi yang diaudit bukan hanya penyidikannya toh. Termasuk jaksa dan termasuk hakim. jaksanya, termasuk hakimnya, termasuk itunya. Kalau audit investigasi untuk polisi bagi saya nggak perlu karena saya anggap itu sudah nggak ada kesalahan di situ. Oke. Ukurannya gitu. Oke. Tolong satu lagi Pak, jadi gini ya. Jadi gini. Bapak-bapak ini ya, para pakar-pakar itu kalau ngomong itu sudah pasti dianggap benar oleh masyarakat. Belum tentu, Pak. Jadi jangan bapak-bapak memberikan pendapat bapak itu yang menurut saya itu pendapat itu tidak benar, kemudian sudah dianggap benar oleh masyarakat. Itu tadi seperti Pak Bambang katanya. Apa itu? Polisi tidak scientific crime investigation, akibatnya hanya untuk membebankan pada pengakuan kesaksian dan sebagainya. Itu kan nggak profesional, bukan begitu Pak yang terjadi Pak. Polisi dalam menyidik itu sudah menerapkan semua yang dia kerahkan. Nah kalau kemudian dibilang nggak objektif karena tidak scientific, maka dia hanya percaya pada kesaksian. Baik. Termasuk tadi itu ya, karena hanya pada kesaksian, ketika itu kesaksian cabut nggak kuat. Bukan gitu masalahnya Pak. Masalahnya buktinya di dalam KUHP itu Pak. Ada kesaksian, ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada keterangan petunjuk dan sebagainya. Semua sudah dipakai. Tunggu dulu. Itu sudah dipakai Pak, gitu loh. Jadi jangan menimbulkan orang Bapak sebagai pengamat sudah mengatakan polisi itu keliru, ini katanya begini, tidak objektif. Pak, saya tidak mengatakan polisi keliru, tapi polisi bisa keliru. Sedikit, saya tambah. Sebentar, kita tunggu dari Mas Bambang. Bapak tidak mengatakan terkait dengan scientific crime investigation misalnya. Bapak tidak mengatakan begitu, tapi orang bilang yang mengatakan polisi itu keliru. Ada kasus pelecehan seksual, ada kasus kekerasan seksual, ada sperma di situ. Kalau scientific crime investigation itu dilakukan, Mas Bambang, gini. siapa di supervise? Saya mau jelaskan tentang scientific crime ini. Bahwa dalam pendekatan hukum, bahwa kalau sudah ada bukti yang berbicara, ada bukti yang tidak berbicara, yang disebut dengan direct evidence, dengan indirect, maka direct evidence itu diutamakan daripada scientific crime. Jalan terus, ditangkap itu 3 orang. Kalau sudah ada keterangan dari pihak penyidik, sampai peradilan, sudah diponis, itu ingkrah. Nah, kita audit semua dari awal sampai akhir. DPO ini Nah, sekarang ada dugaan misteri. Sebentar dulu. Saya belum jelaskan ngomong, Anda tidak bisa diputus begitu saja. Sebentar dulu. Jangan tanya saya, tanya hakim lah. Tanya hakim, jangan tanya saya memutus itu. Putus omongan orang. Tidak enak memutus orang. Tanya hukum. Makanya saudara tanya hakimnya, jangan tanya saya. Kalau saya, begini ya. Kalau sudah divonis, lalu kemudian muncul film, lalu kemudian muncul suara. Ini kita ada 3 orang DPO. Ini kita Tiga orang DPO. Sebentar. 3 orang DPO, polisi bergerak cepat. Lalu kemudian mereka merespon, mereka menemukan 1, bukan 3.
Bukankah ini satu upaya untuk meluruskan? Bukankah ini upaya untuk melaksanakan putusan produk dari Bang Rasman, pengadilan? harap tenang dulu, kita dengarkan dari sisi kanan saya. Iya, dulu. maksud saya jangan keliru sekarang gitu loh. ini, berbicara produk hukum, ya putusan ya terkait dengan 3 DPO ini sudah ingkrah, mempunyai kekuatan hukum, eksekutoralnya ada, dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti 3 DPO. Ya, sekarang DPO-nya saja sudah abu-abu. Ya, karena dari awal mana ini Anda sudah bilang abu-abu. DPO-nya abu-abu? Coba saudara lihat. Gimana sih Anda ini? Kan sudah, siapa yang bilang dicoret? Sekarang yang ditetapkan Makanya tersangka kalau adalah Anda ini saya langsung berkomunikasi dengan Dirkrimum Bapak. Pihak penyidik Dirkrimum Kombes Pol bilang kami tidak mencoret. Ini Kami hanya menemukan 1 dari 3. Nah, Kenapa 2 tidak ditangkap? duanya Tidak ditemukan karena keterangan mereka berubah-ubah. apakah 2 ini menumpahkan Gimana sih Anda ini? Masyarakat Ya, peduli. Makanya kalau Anda sebagai lawyer dari pihak yang sekarang menjadi tersangka, galilah dengan mendalam. Kalau Anda sebagai pengamat, harus Anda mengambil kiri dan kanan. Kalau tidak mengetahui maka saya paksinya, katakan, saya mendapat informasi dari kedua belah pihak. Polisi mengatakan dari 3 hanya 1. Titik perkara satu ini di baru situ. dibuat. Dan kita tunggu perkembangan lebih lanjut nanti. Karena perkara ini Di baru proses dibuat. penyidikan. Harap tenang, kita Tunggu, akan dengar tunggu dari ya. mahasiswa, Ya. silakan. Ya, silakan deh, silakan deh. Mohon izin Bapak-Bapak sebelumnya perkenalkan saya Afifa dari Baik, silakan, Telkom Afifa. University Kampus Jakarta. Izin bertanya. Yes. Mungkin kita bisa lihat di seluruh platform yang ada, sosial media banyak yang membicarakan kembali mengenai kasus Vina. Ya. Mungkin kita bisa tarik ke belakang. Banyak kasus-kasus yang mungkin terlihat tertutup oleh kasus Vina yang kembali terbuka lagi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah terkuaknya kembali kasus Vina ini untuk menutupi kasus-kasus yang ada di belakang atau Oke, saya ke Pak Arianto yang bisa menjawab. Oke, baik, saya sudah menangkap maksud dari Vina, terima kasih. Baik, Pak Arianto silakan. Setahu saya ya kasus ini mencuat dengan sendirinya karena ada film yang seperti itu. Bukan untuk menutupi kasus lain Pak Arianto ya. Itu kan tidak. bahasa-bahasa para provokator. Ya. Itu yang dipakai oleh provokator yang ingin menjatuhkan negara ini. Yang ditutup itu kasus apa? Emang nggak ada Buat kasus apa kok? itu ya? Dari dulu provokator itu kalau menjatuhkan negara itu gampang sekali dia bilang ini untuk menutupi berita-berita yang dulu. Jadi rakyat dicekokin supaya benci pada pemerintah bahwa pemerintah itu selalu berbuat yang tidak baik. Itu kira-kira begitu. Jadi ini nggak ada kasus ini mencuat dengan sendirinya kok meledak gitu kayak gitu. Ya. Nah, dan saya ya, saya sebagai polisi ya. Kalau polisi itu memang jelek, pasti saya kritik dan saya katakan habis-habisan jelek dia. Tapi kalau polisi itu sudah bekerja benar, jangan dibully, dibusuk-busukan itu. Baik. Itu yang saya harapkan ya, jangan sampai itu para pakar itu terus ngomong Baik, dengan Pak analisis Arianto. Saya hanya mau kemudian dia mengatakan menentukan satu sikap. poin berikutnya. Sikat saja Kita Pak. harus tahu bahwa negara ini punya instrumen hukum. Polisi penyidikan, jaksa penuntutan, hakim putusan. Kalau kita tetap mengatakan Polri tidak baik, terus siapa yang akan melaksanakan penegakan hukum ini? Baik, Maka kita bantu polisi bahwa untuk penyidikan mereka itu bisa mengusut dengan benar. salah, gitu loh. Polri kan sudah bergerak sekarang. Polisi itu juga Sudah manusia. bekerja, Bapak. Kita tidak Sudah melihat bekerja, Polri itu Bapak. tidak Terus apa lagi, Pak? Polisi itu Ini ada persoalan personalnya. Ya, CCTV-nya ada. Bos, Ada oknum. tunggu dulu. Saya udah sering debat udah jangan ratusan sampai kali. jauh. Tunggu dulu lah, kita boleh kencang suara tapi agak di intelek dikit lah. Nah, gitu. Begini bos, Nah, Anda jadi pengamat. dari tadi. Anda pengamat. Gini, polisi yang sudah memeriksa berkas, oke? Putusan ada 3 orang, kata hakim. Lalu kemudian mereka dalami. Mereka kata periksa hakim, sebentar, saksi. kok kata Tunggu hakim? dulu. Itu dari data Tunggu dari dulu. bawah. Saya bicara Pak langsung Arianto yang bilang tadi. saya bicara langsung dengan pimpinannya. Gimana Oke. sih Anda? Oke, Mereka oke. mengatakan Saya sudah bukan jawab. 3 Oke. tapi 1. Titik sampai di situ. Oke, Tunggu kapan? prosesnya. Kapan? Yang saya mau katakan, Anda pengacaranya Peggy. Kapan kalian daftar pra peradilan? Oke. Itu yang saya tunggu sekarang. Oke, Bang Rasman. Saya tunggu sebentar. itu. Kenapa saudara yang menyuruh? Loh, Nah, dan supaya berita ini tidak kemana-mana, jangan kebawa Bapak. emosional. Oke. Supaya Nah, berita kami ini tidak sangat kemana-mana. mendukung adanya film Vina. Oke, Nah, diputarnya oke, Vina, oke, ya oke, itu oke. salah satu Masuk aja, Saya harap Pak. baik Bang suatu Rasman, tindak Bang pidana yang Rasman, belum stop. tuntas. Pak Yudya Siapa stop yang dulu, bilang saya tidak harus ke tuntas? Robi. Waduh. Robi Setiawan, Kok adik tidak dari tuntas? Peggy Setiawan. Oke, besok mau diperiksa di Mapolres Cirebon. Bisa pakai mikrofonnya, silakan. Belum ada suratnya. Belum ada suratnya. Ya. Pak Peggy besok dipanggil atau gimana? Direncanain diperiksa di Polda atau di Mapolres? Sudah ada di kantor.
Udah di kantor. Besok akan dipanggil pukul berapa? Rencana jam 10. Robi didampingi siapa Pak besok? Ada tim. Oke. Ada tim. Robi terakhir ketemu Peggy kapan? Lupa sih. Di 2016, 27 Agustus 2016, Anda masih ingat Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Bersama Anda? Iya. Lagi ngapain? Lagi kerja. Pulang ke Cirebon kapan? Habis selesai bangunan. Bulan apa? Lupa. Tetapi setelah tanggal 27 Agustus. Ya. Di Cirebon, di Bandung datang tanggal berapa? Tanggal lupa sih. Proyeknya berapa bulan gitu aja Mas Aryo? Oh, tahun atau bulan juga tidak ingat? Baik. Selain dengan Anda, dengan siapa lagi Peggy ada di Bandung ketika itu? Ada Suparman, ada Ibnu, ada Peggy, Bondol, saya. Oke. Dan sepanjang Anda tinggal bersama Peggy di Cirebon, apakah Robi tahu aktivitas sehari-hari Peggy seperti apa? Apakah Peggy juga merupakan anggota geng motor? Bukan. Peggy anak yang baik, anak yang jujur, anak yang baik hati. Ya. Suka nongkrong keluar malam? Enggak pernah. Oke. Saya boleh tanya nggak? Sedikit saja. Dek Robi, penjelasan dari kuasa hukumnya, Saudara Yanti, Ini bukan bahwa digunakan nama Robi, bukan nama Peggy, ketika dia di Bandung dengan bapakmu, orang tua. Kenapa? Ya karena orang tuanya ketakutan sama istrinya. Takut kenapa? Kan di sana nikah lagi. Iya, terus kenapa tukar nama jadi Robi? Emang apa masalahnya dengan Peggy? Dan katanya nama gaul gitu. Oh, nama gaul. Dan Peggy diakui sebagai keponakan ya? Iya. Oke, baik. Kita akan... Tunggu. Berbeda lagi dengan keterangan pengacaranya kemarin. Kita harus break dulu, Bang. Kita harus break dulu. Belum waktunya. Baik, kita harus break dulu. Interupsi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Itu agak lebih intelek lah. Ini susah nih. Pak Yudhya, kapan akan mengajukan pra peradilan untuk Peggy? Ya, begini. Saya mewakili rekan-rekan pengacara dari Peggy dan keluarganya. Ya, karena kita pengacara ini semakin hari, tadi itu sudah tercatat ada 70. Oke. Tiap hari ini bertambah. Ya, mungkin nanti ke depannya bisa sampai 100 lebih. Oke. Kami tergugah atas apa yang terjadi dengan Peggy. Oke, jadi singkatnya kapan? Singkatnya bahwa Rajman pun ya meminta untuk bergabung kepada kami. Ya, meminta bergabung kepada kami. Oke. Kami akan melakukan upaya hukum terkait penangkapan dan penahanan klien kami Peggy Setiawan karena kami duga ya Peggy adalah bukan pelaku dari pembunuhan. Jadi kapan pra peradilannya? Kami akan upayakan secepatnya, insya Allah di minggu depan kami akan masukkan. Baik, Bang Rasman. Saya minta saya bicara jangan dipotong ya. Oke, tapi saya minta supaya berkelas kalau duduk sini bicara sini berkelas. Oke, silakan. Gini, waktu kita tidak banyak. saya kan dari awal bilang, Selasa lalu saya sudah bilang, saya siap bantu. Bagaimana supaya proses Peggy ini kita tahu apakah ini pelaku atau tidak. Itu clear ya. Yang kedua, minggu lalu juga ada debat, saya hadir. Itu ada Pak Irjen Anton Carlian. Beliau Kapolda Jabar pada waktu itu. Ya. Beliau mengatakan bahwa 2016 itu sama sekali tidak ada di situ yang namanya keresahan dan lain-lain di kasus ini. Sehingga Priau itu tidak harus turun untuk mencampur itu. Ya. Artinya kasus ini memang berjalan normal. Hanya saja muncul belakangan masalah sehingga polisi bertindak cepat dengan menangkap satu orang yang dianggap itulah DPO. Jadi saya pikir kita menunggu kapan pra peradilannya. Saya saja sebagai seorang lawyer, maaf ya, ada tadi saya salah ngomong, saya bilang bukan kelas saya lah. Saya ditegur, bukan. Saya ditegur, jangan gitu Pak Rasman. Walaupun ya oke, saya katakan bahwa senior junior itu nggak ada dalam lawyer. Tapi setidaknya kalau kita tampil di media, kita dengar dulu ngomong supaya orang paham. Saya nggak mau turun rating saya gara-gara jawaban yang nggak jelas dari orang yang tidak jelas memberikan penjelasan hukum. Bang Rasman, Mas Bambang silakan. Ya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan bahwa tadi ya, bahwa penegak hukum kepolisian itu adalah ujung tombak dari penegakan hukum.
baik atau buruknya proses itu harus diawali dari penegakan hukum yang benar. Makanya kritik kita, saya sebagai pengamat, terus kemudian kawan-kawan, netizen dan yang lain-lainnya, itu tentu dalam upaya untuk membangun citra kepolisian yang baik, reputasi lah, bukan citra, reputasi kepolisian yang baik. Itu harus dikawal oleh semua pihak gitu loh. Makanya kalau kemudian ada kesalahan oknum, itu juga harus diluruskan gitu. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan proses hanya mengikuti prosedural, tapi karena substansi dari penegakan hukum adalah mencari keadilan. Baik. Itulah yang kita harapkan bersama semua masyarakat. Baik, Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya hanya menyampaikan pada masyarakat ya. Ini sekarang rame ini gara-gara adanya informasi-informasi yang kesana kemari yang belum tentu benar tapi dianggap benar. Selama ini ya polisi sekarang ini sedang meneruskan proses yang dulu dikatakan kurang baik. Kita akan melakukan penyidikan kepada orang yang dituduhkan ini terlibat. Dan sekarang polisi akan mengumpulkan barang bukti. Apakah ini cukup bukti untuk dikirim ke pengadilan nantinya atau nanti akan dihentikan. Tolong pada masyarakat yang punya informasi terkait dengan si Peggy ini, silakan sampaikan positif maupun negatif. Akan dijadikan bahan untuk menjadikan. Dan Bapak menjamin polisi bisa netral Pak ya? Dan memang Bapak Kapolri menjelaskannya ya, penegasannya. Tangani kasus ini dengan sungguh-sungguh, profesional, transparansi, dan berkeadilan sesuai dengan presisi. Jadi kalau ada keluhan-keluhan jangan ngomong ke sana sini, langsung pada salurannya aja. Kalau sekarang ini ya, kalau pemeriksaannya nggak benar bisa di peradilan dan sebagainya. Kalau dianggap pelanggaran HAM bisa ngomong ke Komnas HAM. Kalau periksa digebukin bisa ke Propam. Bisa itu dan kita membuka gitu loh. Dan ya satu lagi yang saya ingatkan para pakar ya, kalau memberikan komentar itu tolong ya dipikir bahwa rakyat itu langsung percaya bahwa itu pasti benar. Jadi jangan tendensius memberikan mengenai persepsi dia terus kemudian secara ilmiah seharusnya begini tapi polisi belum begini kan gitu. Itu akhirnya menimbulkan polisi yang sudah bekerja dengan baik pun dicap jelek gitu. Kalau polisi jelek memang harus dikritisi dan Kapolri terbuka untuk kritik itu. Itu aja. Ya, jadi kita mengharapkan input dari masyarakat. Baik. Demi cerahnya ini masalah ini. Kita ganti ke Bang Rasman, silakan. Ini tidak mungkin Polri main-main. Hari ini saja Bapak Presiden Jokowi sudah bicara. Usut sampai tuntas. Artinya digaransi tidak ada mungkin ada permainan dan main-main. Tidak. Karena itu saya katakan mari kita dukung biar ketahuan siapa aktor di balik ini semua supaya rakyat nyaman. Dan orang yang meninggal ini pun dia nyaman di kuburnya dan yang bersalah mendapat hukuman. Itu dari kami. Sepakat. Kalau seperti itu. Sepakat ya, kita tidak pendapat ya. Bicara tadi ya. Kalau yang ending ini akhirnya statement seperti itu, bicara sebegitu, kami sepakat. Baik, saya ke Robi. Robi, dari Anda dan keluarga, apa yang bisa Anda harapkan dari semua proses yang berlangsung hingga malam hari ini? Silakan. Inti saya ingin bebaskan karena tidak bersalah karena ada di Bandung, Pak. Ibu seperti apa kondisi? Saya dengar kan sempat sakit ya? Iya betul, karena pemikiran Peggy. Sekarang kondisi seperti apa Ibu di rumah? Rada mending, rada enak. Sudah ada rencana untuk kembali menjenguk Peggy di Bandung? Ya, betul. Saya mau ingin sekadar bertanya lagi kepada Robi tentang Peggy. Peggy tadi Anda mengatakan Peggy tidak sering keluar malam, tidak ikut geng motor. Itu valid keterangan seperti itu dan Anda memang benar-benar melihat sendiri ya? Ya betul, tidak pernah ikutan geng motor. Peggy anak sulung, Robi anak nomor 2 kan? Ya. Dan tinggal di rumah yang sama? Ya, bersama. Apakah Robi juga mengenal teman-teman Peggy siapa saja? Nggak mengenal. Tidak mengenal? Ya. Apakah selama ini ketika Peggy bergaul seperti itu, apakah Robi pernah melihat adanya teman-teman dari Peggy ataupun Peggy sendiri yang secara attitude seperti itu ya, secara perilaku ada yang janggal? Kurang tahu sih. Sebenarnya kalau selama ini interaksi antara Robi dan Peggy seperti apa di rumah? Apakah sekedar pulang ke rumah, sekedar tidur, habis itu pagi pergi aktivitas masing-masing atau seperti apa? Ya, habis pulang kerja tidur, terus pagi kerja lagi, terus udah.
Dan terakhir ketemu dengan Peggy, Robi berarti di tahun 2016 itu ya? Iya. Sampai sekarang belum ketemu lagi? Bentar. Belum. Dan ketika di 2016 sampai kasus ini sebelum mencuat, apakah pernah menerima WA atau menerima pesan ataupun telepon-teleponan dengan Peggy? Pernah. Oke, apa yang dibicarakan ketika itu? Ya, lupa sih. Apakah ada sesuatu yang, katakanlah sesuatu masalah yang serius yang dihadapi oleh Peggy misalnya? Enggak ada. Tidak ada, jadi semuanya berjalan dengan normal, semuanya berjalan seperti apa adanya, seperti itu? Iya, betul. Bagaimana dengan interaksi antara Peggy dengan ayah kandung kalian seperti itu? Ya, kurang tahu sih. Robi tidak tinggal sama ayah kandung berarti? Enggak, sama ibu aja. Karena ayah ada di Bandung? Ya. Oke. Baik, kita akan melihat nanti seperti apa ending dari kasus ini. Tentunya kita sangat berharap orang-orang yang tidak bersalah janganlah dihukum, tetapi orang-orang yang bersalah lah yang harusnya menerima hukuman setimpal. Kita sepakat ya, Pak Arianto, Bang Rasman, Pak Yudya, dan Mas Bambang, dan juga adik-adik sekalian. Dan kita akan kembali lagi pekan depan dengan tema yang berbeda. Dan kami, saya Aryo Ardi, beserta kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Interupsi. Kami kembali lagi pekan depan. Selamat malam dan sampai jumpa.